Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali Anda kembali menyaksikan Berita Palembang bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah berita menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Puluhan orang berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mendesak Kejaksaan Negeri Prabu Mulih segera mengusut tuntas kasus korupsi Bawaslu Prabu Mulih. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan barang bukti sabu-sabu dan pil ekstasi senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Ratusan pekerja dan buruh di Palembang berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2023 sebesar 13%. Kita ke informasi pertama hari ini. Puluhan orang yang tergabung dalam masyarakat miskin kota berunjuk rasa damai di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Prabu Mulih segera mengusut tuntas kasus korupsi Bawaslu Prabu Mulih. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam masyarakat miskin kota mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di kota Palembang. Mereka mendesak penyidik Kejaksaan Negeri Prabu Mulih segera mengusut tuntas kasus korupsi Bawaslu Kota Prabu Mulih. Massa menilai Kejaksaan Negeri Prabu Mulih tidak serius menangani kasus korupsi dana hibah Bawaslu Kota Prabu Mulih tahun 2017 dan 2018. Saat itu Bawaslu Kota Prabu Mulih selaku penerima dana hibah dari pemerintah Kota Prabu Mulih senilai 5,7 miliar rupiah. Diduga dari dana hibah tersebut ada penyelewengan surat tanggung jawab serta muncul kegiatan fiktif dana publikasi Bawaslu Prabu Mulih. Tim penyidik telah menggeledah sekaligus menyita dokumen di kantor Bawaslu Sumatera Selatan guna membidik tersangka sekaligus menghitung kerugian negara. Mendukung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan khususnya Kejari Prabu Mulih masalah indikasi korupsi yang ada di Bawaslu Kota Prabu Mulih, yang mana kita lihat dalam proses masih belum stagnan, makanya kita kejar meminta Kejari Prabu Mulih untuk serius dalam menangani Bawaslu Prabu Mulih yang kita lihat anggaran 2017 dan 2018 5,7 miliar ini terindikasi banyak semi fiktif. Nah, kita minta segera Kejari Prabu Mulih untuk segera menetapkan tersangka orang-orang yang ada di Bawaslu yang terindikasi korupsi tersebut. Apa yang disampaikan oleh mereka itu penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan, sehingga wajar saja mereka mengadu ke kejaksaan. Buat kami, kalau mereka menyampaikan aspirasi itu ya tidak masalah. Kalau memang bisa kita penuhi, kita penuhi. Kalau memang dalam analisa mereka bahwa ada tersangka lain dalam penanganan perkara ini, nanti kita telaah. Karena kan sekarang proses penanganan korupsi di Bawaslu itu kan sedang berjalan. Kita tidak ada yang kita tutupi. Nanti silakan ikuti prosesnya. Dan karena beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan penggeledahan di Bawaslu Provinsi untuk mencari dokumen terkait penanganan perkara ini. Masyarakat miskin kota juga menuntut penyidik segera menetapkan tersangka kasus korupsi Bawaslu Kota Prabu Mulih. Yanur Ikrom melaporkan dari Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang dan Badan Pengawas Obat Makanan Kota Palembang memberikan teguran kepada pengelola pasar modern. Pasalnya ditemukan makanan kadaluarsa dan ikan segar tidak layak konsumsi saat inspeksi mendadak. Pemerintah Kota Palembang dan Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan makanan tidak layak konsumsi di salah satu pasar modern di Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Makanan yang tidak layak konsumsi diantaranya produk makanan Greenfields sudah kadaluarsa, ikan tidak segar, serta roti yang sudah berubah bentuk. Ini kami harap adalah betul-betul peringatan terakhir, Pak. Saya tidak mau lagi pada saat hadir ke sini ternyata masih menemukan barang-barang yang mengandung zat formalin misalnya, atau barang-barang yang ternyata sudah melewati masa-masa kadaluarsa. Dan ini akan betul-betul menjadi peringatan, Pak.
peringatan terakhir. Ya, kami akan minta tolong dari BPOM untuk membuat semacam surat perjanjian dari pihak Foodmart untuk tidak lagi membiarkan produk-produk yang seperti saya sampaikan tadi tetap dijual. Pengelola supermarket mengatakan pihaknya akan memperbaiki sistem pengecekan secara berkala setiap produk makanan. Kita akan lebih sering lagi, biasanya kita lakukan cek ini setiap hari. Cuma schedule-nya mungkin tempatnya udah beda, ke depannya kita akan lebih ketatkan lagi supaya ini tidak terlewat. Ya, dari kita ada sekitar 23.000 item yang harus kita pantau dalam 1 bulan. Pemerintah Kota Palembang bakal membuat surat perjanjian kepada para pedagang agar tidak ada pemajangan produk makanan yang tidak layak konsumsi. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Kota Palembang. Ya, kita ke informasi lain. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan barang bukti sabu-sabu dan pil ekstasi senilai lebih dari 2 miliar rupiah hasil ungkap selama November 2022. Pemusnahan disaksikan ketiga tersangka pemilik narkoba. Pemusnahan narkoba dengan cara dicampur air deterjen dan dihancurkan menggunakan alat blender digelar di Gedung Satuan Narkoba Polrestabes Palembang. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi 2 kg sabu-sabu dan 1.000 butir ekstasi hasil ungkap kasus selama November 2022. Selain jaksa penuntut umum, kegiatan ini juga disaksikan ketiga tersangka pemilik barang haram. Para tersangka merupakan jaringan narkoba lintas negara Malaysia Palembang. Pemusnahan bertujuan agar barang bukti narkoba senilai lebih dari 2 miliar rupiah ini tidak disalahgunakan. Pemusnahan barang bukti narkoba yang pertama jenis sabu sebanyak 2 kg, yang mana barang bukti itu adalah barang bukti dari pelaku yang mengambil dari Malaysia, jadi merupakan tindak pidana narkoba lintas negara. Kemudian yang kedua, kita memusnahkan terhadap barang bukti 1.000 ekstasi yang kita ungkap di Kota Palembang. Selain ekstasi, Bang, apa yang dimusnahkan lagi? Ya? Selain ekstasi, apa Bang yang dimusnahkan? Ada 2 tadi sabu. Sabu 2 kg yang merupakan hasil pengungkapan sabu atau narkotika lintas negara yang berasal dari Malaysia. Kemudian yang kedua, ekstasi sebanyak 1.000. Pemusnahan ini tujuannya untuk apa? Ya, musnah. Nah, pemusnahan ini tentunya tujuannya ya untuk memusnahkan barang bukti agar tidak disalahgunakan, apalagi sampai digunakan oleh yang lainnya. Jadi setelah dimusnahkan ini berarti hilang. Jadi memang merupakan salah satu daripada aturan, merupakan ketentuan hukum bahwa terhadap barang bukti yang merupakan barang bukti yang berbahaya, karena ini kan berbahaya, sehingga kita terhadap barang bukti harus kita musnahkan dan kita sisihkan, diantaranya adalah untuk pembuktian di pengadilan. Polisi menjerat ketiga tersangka dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup dan minimal 20 tahun penjara. Dalam waktu dekat, berkas perkara ketiga tersangka bakal diserahkan kepada jaksa agar segera sidang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.